Jangan nge-gym. Nah, Nanti kamu kalau nge-gym berhenti nge-gym, kamu badannya gendut. oh iya benar-benar Bener ya? banyak Kan banget itu. seperti Halo, selamat sore teman-teman. Bertemu lagi dengan kita di channel Ngopi-Ngopi di sore hari yang sangat indah ini. Saya kedatangan tamu spesial yang sangat penting sekali untuk mengisi podcast pada kali ini. Kita akan membahas tentang kesehatan, gaya hidup dan disiplin begitu ya. Dengan tamu kita namanya Mas Zen. Silakan. Nama sampean siapa, Mas? Nama panjang saya Z Rizky Fisal Saifi, bisa dipanggil Z. Z ya, Ya. Z. Oke. Jadi saya kenal dengan Mas Z ini sekitar 2 bulan yang lalu. Ini adalah untuk pertama kalinya saya punya teman yang dari PT, Mas ya, dari personal trainer Benar, Mas. dan Fitness advisor. advisor. Jadi kita akan membahas sore hari ini berkaitan dengan olahraga dan kesehatan begitu, teman-teman. Oke, Mas Z. Oke. Boleh diceritakan dulu sampean ini orang mana, terus masa kecilnya dari mana gitu, boleh diceritakan. Oke. Sebelumnya saya masa kecilnya kelahiran Semarang ya. Sampean Semarang? Semarang, kelahiran Semarang Mas. Cuma bapak orang Madura, ibu Solo, jadi lahiran di Semarang. Akhirnya tahun 98 saya pindah ke sini, pindah ke Bangkalan. Bangkalan bener. Pindah ke Bangkalan, akhirnya sampai sekarang di sini. Sampean setahu saya sampean mondok di Madura ya? Iya benar-benar Mas. Jadi Jadi sampean pindah ke Madura itu pas mondok? 2007 itu lulus pondok aku. 2007 lulus Al-Amin. Sorry, 2007 lulus SD, 2007 juga aku mondok. Oh, Karena mungkin karena terlalu nakal ya, terlalu liar dulu, akhirnya saya mulai mondok di Al-Amin. Oh, Saya sudah sekolah daftar ke MTS, sudah masuk kelas D, tapi karena saya nakal mungkin sama papa saya lebih diutamakan iya, mondok. kan? Kalau dulu Akhirnya ketemu kalau Zainal pemuda gitu. itu nakal gitu, nanti dipondokkan loh. Gitu kan untuk disiplin itu ya memang pondok itu ya. Iya, yang benar, paling Mas, tepat. benar. Dan sampean mondok di Al-Amin Parenduan Sumeneb. Iya. Begitu sampai tahun berapa, Mas? Sampai 2012. Sampai 2012. bener. Berarti berapa tahun tuh? 5 tahunan. Oh. Kebetulan sama Bung Zainal juga saya ini berhentinya sama Bung Zainal. Sama-sama nakalnya udah. Ya kurang lebih enaknya terlalu rajin ya Mas ya. Gimana sampean di kehidupan sampean di pondok, kan sekarang sampean sudah menekuni bahkan jadi bodybuilder ini, apa kesadaran tentang olahraga itu waktu di pondok atau? Saya lebih dari dulu pengen punya badan yang besar Mas, lebih punya badan yang berotot ya, lebih karena dulu saya bisa ditanyakan ke Bung Zainal, badan saya adalah orang yang kurus, tinggi, Kayak nggak ada krempeng krempeng gitu ya. banget Mas ya. Dan teman-teman bilang orang kayak kita nggak bakalan bisa. Nggak bisa punya badan bagus, bener. Akhirnya saya termotivasi ya, kata motivasi itu kan bukan hanya tentang pujian ya Mas ya, lebih katanya lebih dorongan. Saya lebih termotivasi untuk punya badan bagus dari situ. Dari pondok. Dari pondok saya sudah mulai suka olahraga seperti push up, olahraga seperti itu. Iya, ya. Mungkin sampean dari pondok sudah ada idola mungkin. Ya kebanyakan orang Indonesia idolanya si siapa itu Adera. Iya. Adera badannya kan juga kan dia orangnya kan kurus dulu Mas. Jadi saya pengen seperti idola saya kayak Memang Adera itu memang ini sih, maksudnya impian banyak orang Indonesia. Iya karena benar. Dia sampai sukses dari orang yang biasa juga kan. Ya benar. Dia kalau di Indonesia sih Aderai, tapi kalau di luar negeri kan banyak tuh Mas, kayak Arnold Schwarzenegger, Arnold, Sylvester Stallone, Sylvester Stallone, sama Dolph Lundgren, itu contoh-contohnya. Oke. Akhirnya sampean lulus pondok. Iya. Dan kapan akhirnya sampean pertama kali memutuskan untuk membentuk badan olahraga itu? Awalnya saya sih 2012 ya, ketemu teman saya olahraga di gym. Baru aja udah? Ya baru 2012 itu saya mulai nge-gym. Tapi ya gitu nggak sekonsisten seperti sekarang, asal nge-gym aja. Nge-gym. Seminggu dulu bisa dikatakan 2 kali aku Mas nge-gym. Bahkan dulu itu kan masih nge-gym tuh hal yang keren banget ya. Ya benar. Saya nge-gym nih. Nge-gym taruh di Facebook itu keren dulu. Bener, iya. Akhirnya nge-gym tapi ya itu nggak terlalu konsisten. Nah ketika konsisten itu saya Mas di tahun 2015-an ya, sekitar 2015-an itu baru konsisten sampai sekarang 2014.
Sampean setelah kuliah, setelah mondok langsung kerja. Aku kerja, sempat langsung kerja. sempat kerja. Habis itu kerja sambil kuliah juga mas di Sidoarjo. YPBWI sekolah di sana. Iya. UT sih, Universitas Terbuka. Akhirnya sampean memutuskan dari 2014 untuk ini Untuk concern terjun, nge-gym. ya bener. Sebelum akhirnya kita bahas lebih banyak tentang nge-gym ini mas, ini Iya. kan banyak nih di teman-teman kita atau di kalangan muda ini sebenarnya orang yang sama, yang pengen punya badan bagus. Kalau kita lihat Brad Pitt mungkin atau Adera atau sekarang yang ini banget Deddy Corbuzier gitu, sebenarnya pengen gitu sama kayak sampean waktu di pondok. Iya. Tapi apa yang akhirnya membedakan sampean bisa konsisten, bisa akhirnya jadi seperti sekarang, dan teman-teman saya termasuk saya misalkan yang belum gitu. Oke. Pertama mas, kalau mas mulai start nge-gym itu sudah bagus banget. Tapi kedua, ketika masnya sudah nge-gym, pasti ada orang yang negatif, pembicaraan negatif. Contohnya, Contoh. yang saya dengarkan dari dulu sampai sekarang, jangan nge-gym. Nah, Nanti kamu kalau berhenti nge-gym, kamu badannya gendut. oh iya benar-benar Benar ya? banyak Kan banyak banyak banget itu. seperti itu, banyak kan Katanya seperti habis itu. nge-gym itu otot kita lebih lentur, Lebih dada lentur. ini, Statement seperti itu sama halnya seperti ini. Kamu jangan bekerja. Nanti kalau berhenti bekerja, kamu nggak punya uang. Sama kamu seperti itu. menderita, Menderita. gitu kan. Kamu jangan makan. Nanti kalau kamu berhenti makan, kamu Kamu lapar. lapar. Ya, benar, Sama benar. seperti itu. Ya, ya. Nah, itu kita mindsetnya dirubah. Jadikan olahraga itu sebuah passion, Fashion. gaya hidup. Nah, ketika sudah gaya hidup kamu terbiasa, habit kamu pasti terbiasa dengan itu. Yang buat sampean akhirnya mau disiplin pada saat itu kenapa, Mas? Pertama dulu saya orangnya kurus, kembali lagi ke pondok ya. Saya orangnya kurus sering. Pernah minder nggak tentang bentuk tubuh sampean dulu? Ya pernah minder banget, Minder ya? kurus, sering ditolak cewek. Dan gitu. karena kalau kurus tuh orang cenderung kelihatan kurang menarik gitu ya, kalau kurus-kurus bener, banget gitu ya. Nggak keren ya mas ya. Iya iya iya. Sering ditolak cewek itu mungkin yang Bener. memotivasi juga mas. Ngalamin sampean itu. Ya ngalamin, sering ditolak cewek kayak gitu. Tapi Sama kayak setelah kru kita ini sering ditolak cewek. oh ya, nah setelah punya badan bagus, akhirnya saya bisa memilih cewek mas. Subhanallah. Bener mas, serius. Cewek itu datang sendiri, ibaratnya seperti itu. Kalau sudah badan Bagus. Tapi katanya saya kan sekarang cewek gak lihat fisik gitu. wah, bohong. Lihat fisik lah dompet. Lihat fisik lihat dong. Lihat dompet kayak gitu. Berarti dari minder itu akhirnya sampean Iya. termotivasi. Termotivasi. Udah itu dan juga karena kurus dulu sering dipukuli sama teman-teman di gojolokan, bulian gitu kan masih banyak tunggu. Sampai sekarang pun bulian banyak kan. Jadi orang kesekian di dalam suatu tongkrongan gitu kan, Nah, bukan iya. orang yang Nggak, penting gitu. nggak dipentingkan karena punya badan kurus, dipandang sebelah mata juga mas, kayak gitu. Itu sih yang bikin saya termotivasi. Nyatanya dalam nge-gym itu yang paling berat ya itu mas, ketika kita mulai ya kamu pasti dengerin ocehan seperti itu yang kata aku tadi, jangan nge-gym nanti badan kamu Mitos-mitos. nah yang- mitos. Padahal Mitos-mitos. sebenarnya mereka juga gak pernah nge-gym dan gak tahu betul tetangganya gitu kan. bener kayak gitu. Terus paling berat itu ya dari tempat gym sendiri. Nanti Sampean olahraga pertama langsung nge-gym. nge-gym. Oh, nggak Nge-gym. dimulai dari lari ke atau apa? Kalau kayak gitu lari mungkin seminggu sekali mas. Tapi kalau saya kan pengen punya badan besar ya nge-gym. Jadi emang visinya itu sudah build muscle ya. Build muscle. Terus muscle. akhirnya sampean konsisten di sana, dan berapa lama akhirnya sampean dari yang minder tadi tuh Heeh. sampai yang merasa ini sudah saya boleh pilih mana aja nih cewek kayak gitu, udah pede banget sampean itu. Nyatanya masih trauma seperti masa lalu itu masih ada mas. Tapi akhirnya saya kesampingkan itu karena harus sudah percaya diri. Aku sudah punya badan bagus, aku harus bisa berani ngobrol juga. Akhirnya bisa. Jadi sebenarnya olahraga itu juga kalau saya baca itu selain membentuk otot atau membuat badan bagus itu juga meningkatkan kepercayaan diri. Benar. Push up menurut saya ya itu selain membentuk dada bidang, push up itu membuat kepercayaan diri lebih meningkat. Jason Statham itu sering dilakukan punya challenge 24 push up. 24 push up per hari. per hari. Sederhana. Sederhana. sebenarnya, 24.
Dulu basic saya kan kurus mas. Ini ngasih tips juga ya buat di rumah ya, boleh kan ya. Jadi orang yang kurus itu nyatanya bisa besar mas. Dengan cara syarat saya kasih tips aja ya. Bangun tidur push up 10 kali mas. Bangun tidur push up 10 kali. Terus sebelum tidur push up 10 kali. Sebelum mandi push up 10 kali. Nggak usah dibuat kayak 100 kali kok. No, itu 10 kali. Dalam 1 minggu 10 kali. Minggu kedua, Mas jangan coba 10 kali lagi, tapi tingkatkan 15 kali. Jadi satu hari itu bisa dikatakan 45 push up dalam satu hari kan ya. Sebelum mandi, sebelum tidur, bangun tidur. That's it. Itu pasti push up. Dan lebih ringan kalau dilakukan secara terpisah kayak gitu. Bener, lebih ringan. Daripada ada temen saya itu yang dia bilang saya kalau dia mau intens tiap hari 50 kali push up. Di hari keempat saya tanya, dia sudah gak push up. Nggak push up. Nah, kayak gitu yang ada yang bilang dikit yang penting kelakon kan gitu. Benar. Pelan-pelan aja intinya. Nanti bisa kok pas punya badan. Oke, dan akhirnya sampean sudah aktif di gym selama 2012 atau lebih tepatnya 2014 ini, dan sekarang sampean jadi personal trainer. Oke, benar. Personal trainer itu gimana sih, Mas? Personal trainer itu ibaratnya menurut saya ya seperti dokter. Seperti dokter. Tapi dia bergerak di bidang jasa. Di bidang jasa. Jadi misalkan masnya nih datang ke saya, Mas, saya pengen minta bantu dong latihin aku, melatih. Karena Jadi kan, personal trainer itu bidang jasa melatih seseorang yang ingin punya body goals. Gitu. Berarti kalau diibaratkan dokter, artinya kita ini dianggap orang yang punya penyakit lah istilahnya, yaitu ketidakpercayaan diri tentang badan. Berarti personal trainer itu bukan sekedar yang nunjukin cara menggunakan alat gym. Bener. Lebih dari itu berarti. Lebih dari itu. Contohnya, emasnya punya riwayat cedera. Naudzubillah ya, punya riwayat cedera. Misalkan saya pernah patah tulang. Nah, gitu. Itu pola dan menggunakan personal trainer itu membantu kita membentuk latihan yang baik, yang sesuai, yang efektif. Karena ketika kita cedera, nggak mungkin kan kita ngasih latihan yang sembrono. Nggak, takutnya ditambah cedera jadinya, tambah sakit nanti. Nah, gunanya personal trainer supaya menggunakan jasa personal trainer yaitu membantu seperti itu. Oh ya, jadi personal trainer itu ibarat kata dia adalah orang yang tahu banget untuk akhirnya pasien ini sembuh itu gimana caranya. Nah, kami personal trainer kami ambil sertifikat juga, Mas. Ada sertifikatnya juga. Ada beberapa di Indonesia ini yang paling bagus Primafit Academy. Primafit Academy itu paling bagus. Ada APKI juga, banyak macam-macamnya. Paling bagus yang diakui yaitu Primafit Academy. Jadi sebelum kita terjun menjadi personal trainer, kita harus ambil sertifikat dulu. Karena dengan sertifikat kita pasti dipercaya. Dapat dipercaya. Berarti kita memang punya pendidikan. Pendidikan di situ, seperti itu. Oke, kalau kita berbicara tentang personal trainer nih, Mas, misalkan seperti apa sih misalkan pasien-pasien yang pernah sampean tanganin gitu, misalkan dari yang gendut akhirnya butuh berapa bulan, dan itu beda pasti, Mas ya, orang yang pakai PT sama tidak pakai PT gitu, Mas. Oke. Bisa diceritakan. Banyak di Indonesia ini orangnya apa ya, cuma anget-anget semangat di awal-awal. Semangat di awal, bener. Semangat di awal. Dengan menggunakan personal trainer, dia lebih semangat, Mas. Lebih dituntut, ayo latihan. Bisa konsisten. Semangat, ayo latihan, dibantu, ayo latihan, nanti ingat goalsnya apa-apa. Klien saya itu ada yang polisi, Mas. Polisi itu badannya lebih gemuk, gemuk. Setelah latihan sama saya, dilatih, akhirnya bisa badannya punya six pack gitu, lebih fatnya lebih turun. Dan gitu. sampean tahu begitu ya, untuk nanganin orang kayak gini itu gimana? Pertama ditanya dulu riwayatnya, ada riwayat cedera, ada riwayat cedera enggak, ada punya penyakit jantung enggak gitu, seperti itu. Habis itu misalkan enggak ada, oke aja, hajar langsung kasih latihan ini, latihan itu. Oke, kalau saya misalkan tipikal seperti saya nih, saya ini orang yang bisa dikatakan setengah-setengah ya kalau dalam hal olahraga. Saya sekitar 3 tahun yang lalu selama 1 tahun saya aktif lari, habis itu berhenti total.
Oh, oke. Sama sekali. Terus dari beberapa bulan lalu saya nge-gym sebulan 2 bulan. Ya bener kata tadi, semangat di awal, tapi karena saya lihat kok kayak mau berangkat itu mulai males, terus saya gak lihat hasilnya begitu. Itu kalau orang seperti saya ini kan mewakili banyak teman-teman yang sebenarnya masalah pemuda dan kesehatan tuh ada di ini, gapnya itu ada di malas gitu kan. Nah, untuk advice untuk teman-teman yang seperti saya itu gimana, Mas? Pertama kita harus punya goals, Mas. Punya goals. Goals, kamu pengen apa? Ingat harus clear dulu tentang tujuannya ya. Tujuannya, karena berangkat lagi, Mas. Misalkan saya harus nikah, target nikah saya 2024. Tapi dengan badan saya seperti ini, apakah saya bisa menarik lawan jenis? Oh iya. Misalkan contoh seperti itu contohnya. Ya, dari 2003 kita harus punya body goal. Jadi target saya harus punya badan bagus, 2024 harus nikah. That's it. Semudah itu. Jadi harus terperinci gitu. Pertama, untuk menangani orang yang males ini memang berarti tujuannya kurang jelas, Pak. Kurang jelas tujuannya. Mungkin kebanyakan cuma gaya-gaya, biasanya kayak gitu, ngikut-ikutan. Oke, akhirnya misalkan tujuan sudah dibuat clear nih. Misalkan saya di tahun 2024 pengen six pack misalkan, pengen six pack supaya saya lebih percaya diri, kesehatan saya lebih terjamin, dan akhirnya kan saya harus set itu kebiasaan-kebiasaan setiap hari. Nah, supaya saya gak jadi orang yang nanggung itu atau yang cuma panas di awal tuh, dari sampean gimana tuh? Lebih susah juga karena ya. memang saya sering ngalamin orang nge-gym sebulan inten, bulan kedua udah loyo gitu, dan nggak lanjut di bulan ketiga begitu. Untuk awal-awal sih pastinya kayak gitu, Mas. Pastinya kayak gitu. Untuk 1 bulan 2 bulan saya juga mengalami. Tapi intinya harus ingat dulu, diingat dulu goalsnya apa. Nah, tujuan personal trainer digunakan yaitu supaya klien itu lanjut terus pakai personal trainer. Personal trainer itu boleh ditarget nggak sih sama klien? Misalkan begini, saya mau ini butuh pelayan jasanya sampean, tapi karena kondisi saya yang seperti ini, yang anget-anget kuku aja kayak gitu, bisa nggak sampean buat saya disiplin begitu? Bisa banget, Mas. Bisa. Misalkan gini, contohnya, Mas, kebanyakan di Surabaya ya, di Surabaya, orang Chinese itu lebih semangat loh, Mas. Semangat. Etnis Chinese itu lebih semangat. Misalkan gini, saya mau nikah 3 bulan lagi, Mas. 3 bulan lagi saya mau klien ya, saya as klien ya, Mas, aku 3 bulan lagi mau nikah, saya pengen punya berat badan 68, sekarang berat badan saya 85. Bisa, Mas, saya bilang bisa, dengan syarat CC komit ya, punya komitmen dalam 1 minggu latihan berapa kali, seminggu aku 5 kali. Sudah fix misalkan, ya udah 5 kali deh. 5 kali, wajib 5 kali, pola makannya pun harus diatur. Gitu. Berarti sampean yang menangani mulai dari jadwalnya, terus pola makannya juga. Terus berapa lama di gym, berapa lama ya. Terus apa-apa saja yang ketika di gym harus dilatih, sampean menangani itu semua. Pola makannya juga, misalkan kita kan nggak bisa 24 jam. Tapi saya klien sebagai personal trainer wajib atau kirim dong foto makan kamu kayak apa. Sampai segitu. Jadi memang ada intimasi ya, ada personal, ada chemistry lebih tepatnya kayak itu. Bener. Jadi tujuannya seperti harus seterbuka itu PT untuk kesuksesan. Benar. Luar biasa. Jadi pakai sudah terbuka, kamu makannya apa aja. Nah, ketika dia makan contohnya makan nasi apa-apa. Aku bilang, jangan dimakan nasinya. Nasinya dikurangin porsinya. Kamu tetap boleh makan nasi. Jangan sampai nggak makan nasi. Aku seperti itu bilangnya. Makan dada ayam. Nah, ini yang kotor, misalkan terlalu banyak minyak, saya hindarkan seperti itu. Iya. Simpelnya seperti luar biasa. Jadi sekomprehensif itu. Karena kan saya ini pernah nge-gym itu dan nggak pernah pakai PT ya. Pertama, terus terang, karena menurut saya yang masih mahasiswa itu harganya mahal. Kalau di Surabaya kan rata-rata 1 juta ke atas ya, dan hanya berapa kali pertemuan. Benar. Yang kedua, kita mengira itu bahwa personal trainer itu cuma
ngarahin gitu loh Mas. Oh hari ini dada, terus punggung, terus Iya. leg dan lain-lainnya. Ternyata lebih dari Lebih kompleks daripada itu, Mas. jauh lebih efektif. Lebih efektif. Bukan kalau personal trainer, orang kan mikirnya ngapain pakai personal trainer. Personal trainer cuma berdiri, kita cuma ngobrol 1, 2, 3, 4. Ah, iya iya. Nah, personal trainer seperti itu jangan dipakai. Oh. Nah, personal trainer yang benar itu dibetulin gerakannya. Boleh buang nafasnya, cara buang nafasnya, cara gerakannya, pola gerakannya seperti itu. Jadi bener-bener personal trainer yang serius gitu. Yang serius bener, karena klien itu sudah bayar kita mahal. Kamu ngajarnya yang bener dong, yang lebih tepatnya punya apa ya, profesional kalau ngajarnya. Ya kita harus buktikan bahwasannya kita punya wawasan yang luas, Ya. bukan seperti personal trainer tukang parkir ibaratnya 1, 2, 3, 4 sampai 8, habis itu istirahat. Kita hitung lagi, jangan seperti itu. Kita harus benar memposisikan personal trainer seperti member, jangan cuma begini. Ya ya ya. Ada semuanya, ada tata Jadi memang caranya. ada tanggung jawab yang Iya. ini banget di personal Iya trainer. benar Mas, Malah mungkin kalau saya lihat tuh personal trainer tuh tanggung jawabnya lebih berat dari membernya. benar Karena Mas. dia kan harus buktikan itu kan Buktikan. ke member kalau dia memang benar-benar bisa. Oke, setelah itu fitness advisor, apalagi itu Mas? Saya kan dulu jadi personal trainer Mas di sebuah gym ya, di Mega Gym lebih tepatnya. Mega Gym, di Mega mana? Mega Gym itu saya sebut namanya ya, di Celebrity Fitness. Celebrity fitness, Nah, luar yang- biasa sekali itu. Ya, Itu saya nge-gym. model-model berarti yang nge-gym di sana. Ada model, ada fitness kayak siapa itu Miss Universe gitu, ada Miss juga Universe. Miss Universe Indonesia itu ada Miss yang kayak gitu, Indonesia. artis-artis ada juga. Luar biasa. Nah, di Celebrity Fitness, tapi kebanyakan orang yang berduit semua di sana. Subhanallah. Ya, ya. Akhirnya saya resign dari sana, sekarang jadi di Prima Fit. Saya bekerja di Prima Fit di Live Fitness. Prima Fit. Live Fitness. Itu di mana tuh Mas? Prima Fit di Live Fitness itu di Pakuwon Mall. Wow. Jadi Di kalau PTC Surabaya. Iya. Jadi kalau teman-teman butuh alat bisa hubungin saya ya. Oh, sampean juga ini berarti Iya, menjual alat-alat menjual fitness. alatnya. Jadi di Celebrity Fitness itu mega gym seperti Celebrity Fitness, Gold Gym. Mereka kalau membeli alat di tempat saya di Prima Fit Live Fitness. Lebih tepatnya penyokong ya. alat Berarti penyokong. sampean menyediakan alat-alat Ya, fitness juga. tapi saya bagian retailnya, bukan bagian kalau bagian tempat gym, hotel, itu kan bagiannya di ini. Berarti Mas. sampean ke personal Komersil. selling gitu ya langsung. Yes, ngobrol. benar. Terus kalau beli alat gym di sampean itu apa maksudnya fasilitas-fasilitas yang Contohnya karena kan sampean fitness advisor ya artinya Ya. nggak bukan sales saja kan ya. ya benar. Fitness advisor itu lebih menasihati si pembeli, mengarahkan. Contohnya ada member berkunjung ke toko saya ya, mau membeli treadmill. Treadmill, saya tanya sebelumnya pernah pakai alat treadmill Live Fitness enggak, Bu, Pak? Pernah di mana? Di hotel bintang 5 di ini merek Live Fitness. Itu kan harganya ratusan juta Mas, di 400 sampai 300 juta. Nggak mungkin dong saya kasih tahu kamu harus beli ini, enggak. Jadi Live Fitness itu ada tipe-tipenya juga. Ada untuk home gym, untuk di rumah. Bener-bener sama- sampean sesuaikan gitu. Iya ya. benar. Jadi nggak langsung saya kasihkan yang 400 juta. jadi- Karena kan orang kan pasti kaget juga Bukan dan yang nggak- narget penjualan Yes. tapi gimana supaya ada repeat order sama trust dari bener. Jadi si klien akhirnya membeli untuk yang home gym gitu. Sama tapi cuma berbeda spek aja. Oke, siap. Itu sangat menarik, Mas. Jadi saya merasa sebenarnya banyak orang yang butuh pertolongan ya dalam konteks Iya. utama itu bodybuilder itu lebih ke ini ya, kepercayaan diri begitu. Iya. Jadi dengan adanya PT seperti sampean terus fitness advisor itu sekarang saya banyak sekali melihat di teman-teman saya di lingkungan bahkan mahasiswa itu sudah mulai punya kesadaran untuk olahraga begitu kan. Sampean boleh kasih masukan nggak untuk teman-teman yang belum pernah olahraga, tapi supaya olahraga itu tidak terkesan apa namanya itu mengerikan begitu atau ribet itu supaya bisa suka gitu olahraga itu gimana? Pertama dari kesadaran diri juga sih Mas ya. Kalau saya sih ya, pertama saya harus sering lihat video.
Oh, jadi video harus olahraga. membuat diri kita itu dalam kondisi termotivasi gitu ya. Benar Mas. Contohnya saya sering lihat video kayak Chris Sibam ya di YouTube. Jadi termotivasi. Kayak Arnold lihat latihannya, lihat seperti itu. Jadi Ya. dia termotivasi. Ya betul. Waktu Karena- saya nonton film Rocky, nonton film Pumping Iron, Generation Iron itu ini banget. Iya, termotivasi Mas. Tinggal kamunya sendiri bagaimana menanggapi itu. Gitu. Bener. Jadi saya merasa ada benarnya ya. Kita itu kadang bukan males tapi memang kurang termotivasi. Kurang gitu. termotivasi. Untuk fitness itu buat apa kayak gitu? Apa Ya. pentingnya? Ketika kita tidak termotivasi ya kita nggak ngapa-ngapain. Bener. Oke, setelah itu mungkin ini lagi Mas, yang paling sering nih dialami oleh Ya. teman-teman. Teman-teman ini banyak yang pengen sebenarnya fitness, tapi dia akhirnya memilih untuk tidak disiplin karena katanya fitness tuh sudah sepaket dengan makan gitu kan. Jadi Oke. kalau orang fitness tuh nanti makannya harus ketat, akhirnya harus gak makan yang manis-manis dan lain-lain. Akhirnya membuat tidak menarik begitu kan. Oke. Minum air putih meskipun memang air putih itu begitu menyehatkan begitu, itu gimana sih? Oke. 3 pondasi hidup sehat. Jadi 3 pondasi hidup sehat yaitu tidur, pola tidur, harus punya kualitas tidur yang baik, Mas. Kualitas tidur yang baik. Contohnya 7 jam, kurangin Berarti begadang. kuantitasnya ya kalau tidur itu ya. Iya, benar. Jadi tidurnya harus nyenyak juga. Tidur itu harus 6 jam, 7 jam. Kalau saya sih jujur aja, saya 7 jam tidur, Mas. 7 jam ya kan. Bagaimana cara mengetahui? Saya menggunakan jam polar kayak gini. Jadi dia memberitahu tidur saya seperti apa. Gitu, seperti itu. Dalam pertama tidur ya untuk pondasinya. Terus pola makan. Pola makan. Iya, pola makan kita ya harus sehat pertama. Terus olahraga. Olahraga. Berarti Nah, 3 pondasi hidup 3 sehat. pondasi. Kalau kamu punya Istirahat. melakukan 3 ini secara baik, hidup kamu pasti sehat, umurmu pasti panjang. Tapi kan ada orang nggak semuanya 3 itu dilakukan, Mas. Ya, Karena pertama kerja, nggak sempat seperti memasak, seperti itu, nggak sempat berolahraga. Kalau misalkan tidak ada waktu tidur, kamu harus pola makannya dijaga. Ini saya kasih tips aja sih. Kasih tips, Mas. Pola makannya Pola harus makan. dijaga. Olahraga seminggu lah minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Terus tidurnya yang berantakan nih untuk orang yang berantakan. Kalau misalkan orang yang berantakan dalam hal makan, bagaimana? Sering ditingkatkannya ini apa? Olahraganya masih ditingkatkan. Jadi misalkan saya pola makannya sehari 6 kali, makannya ngawur. Ngawur. Jadi Nyemilnya ngawur. Ya nyemil makan pun dalam 1 hari 6 kali. Itu ya harus dihajar, olahraganya harus keras, Mas. Oh iya. Sedalam 1 hari lah 1 jam. Jadi ibarat kata makan itu kan sesuatu yang masuk ke Yang kita. masuk. Olahraga itu adalah yang dikeluarkannya, Ya. Mas, bener. Oke, tidur, makan, Heeh. olahraga. Olahraga. Kalau makan Mas, sampean ada nggak tips khusus supaya untuk teman-teman yang seneng olahraga tapi nggak ribet-ribet banget tentang menjaga pola makan tuh apa? Oke. Nasihat dari sampean. Nasihat, saya lebih ke intermittent fasting, OCD kata orang-orang. OCD. OCD itu seperti dietnya Yang ditulis Deddy Deddy Corbuzier, Corbuzier ya. bener. Tetapi si Deddy Corbuzier itu niru orang Cina katanya. Niru orang Cina, saya dengar sendiri di podcastnya dia. Dia niru di orang Cina itu OCD, penemunya OCD itu orang Cina itu. Gimana tuh OCD itu Mas? Jadi makan dengan jeda waktu, intermittent fasting. Makan dengan jeda waktu. Yang Oke, semakin gimana? lama. Jadi kita contoh, Mas, makan terakhir Mas makan jam 5 sore atau jam 7 sore. Batasannya ada jam 7 sore. Jam Itu 7 maksimal ya, paling malam ya. paling malam. Oke. Untuk malam, makan malam yaitu jam 7 malam. Jam 7 malam makan terakhir. Jam 8, 9, 10 Mas lapar, Mas harus minum. Nggak air boleh putih. makan lagi udah. Nggak boleh makan lagi. Itu sampai tidur, sampai besok. Dari jam 7 sampai jam 7 lagi 10 jam sudah kan ya? 12 ya. Jam 7 habis itu 16 jam lagi. 16 jam kita hitung dari jam berapa? Jam sekitar jam 10 ya. Baru boleh makan lagi. Nah, Mas di situ baru boleh makan lagi. Ya. Kalau jam 8 Berarti pagi, kita nggak makan 16 jam. bener. Dengan tujuan seperti itu, kenapa?
tubuh itu Membakar. bukan membakar mas, mempunyai hormon testo. Hormon testo kita yang tinggi, dan hormon testo yang tinggi, pembakaran kita, tubuh kita cepat bagus juga membakar. Iya, iya. Sisa-sisa makanan yang kita makan dari kemarin-kemarin itu dibakar di Oke, situ. berarti jam 7 malam saya makan terakhir. Iya. Setelah itu pengen apapun nggak usah, hanya minum air. Minum boleh air. makan lagi jam 10 pagi. Jam 10 Terus pagi. setelah itu berarti kita cuma makan sehari 2 kali. Jam Oke. 10 sama jam 7. Nah, jam 10 saya saranin ketika jam pagi kalau bisa antara range jam 8 sampai jam 9 itu kita olahraga. Olahraga. Kalau bisa sebelum olahraga saya biasanya menyarankan ya minum kopi pahit. Kopi pahit ada gula berarti. Nggak ada gula. Kenapa? Itu detox ya menurut saya, detox. Jadi dia bagus buat tubuh kita. Kalau kan banyak kan orang yang di perut kosong itu nggak bisa minum kopi hitam karena asam lambung. Ya, ya. Saya juga seperti itu. Tapi dengan takaran yang pas biasanya kita tetap bisa minum kopi hitam. Nah, kita latihan di jam 8 sampai jam 9. Jam 8, jam 9, jam 10 kita baru makan. Tapi yang dikonsumsi terlebih dahulu jangan karbo. Contoh karbo itu kan seperti nasi Nasi ubi. putih, ya. Kalau lebih saran saya sih lebih ke protein seperti putih telur atau dada ayam Iya, yang masuk terlebih saya dahulu. juga lihat tuh Adera tiap hari. Iya, Ini. makanya Adera itu bagus karena dia makan protein terlebih dahulu ketika pagi. Nah, makan siang itu di jam berapa? Kalau makan siang itu dari jam 12, jam 12 siang sampai jam 4 sore. Boleh makan. Boleh ya? makan. Wah. Nah, jam 4 antara jam segitu kita boleh makan nasi. Kita makan nasi, makan karbo. Kenapa? Makan Tujuan- apa aja berarti? Yes, karbo makan Karena apa saya aja. lihat dari Deddy Corbuzier itu katanya intermittent fasting itu untuk membuat kita yang suka makan Iya. itu tidak terhalangi harus nggak boleh Bener. makan ini, nggak boleh makan itu. Bener. Itu yang penting jamnya diatur ya. Tetap Iya. mau makan apa aja boleh. Tapi kalori kita juga dibatasi, melihat kalori kita. Nah, habis itu sudah makan nasi jam antara jam 5, itu kan makannya jam malam. Batas waktu jam malam jam 5 sampai jam 7. Nah, kita misalkan mau makan, kalau lebih saya saranin jangan makan nasi lagi. Kan sudah makan nasi di siang hari. Kalau misalkan dia body goals-nya pengen nurunin lemak, nurunin berat badan. Saran saya makan protein. Oh, iya. Protein lagi seperti dada ayam, putih telur, gitu-gitu. Oke, siap-siap. Jadi dibuat sederhana itu akhirnya kalau nggak bisa makan ini, nggak mau dibatasin, mending diatur waktunya. Atau waktunya aja. Oke, sangat menarik. Dan Mas, misalkan untuk orang-orang yang minat nih buat olahraga, itu sebenarnya olahraga itu harus berjam-jam nggak sih di gym itu? Karena kan kita kadang saya ke gym dan harus 3 jam gitu, agak gimana, mending nggak usah deh kayak gitu akhirnya. Ya banyak saya temui mas di tempat gym tuh habis 3 jam. Ya. Karena terlalu lama di tempat gym itu terlalu lama, nggak ada hasil biasanya. Bener kan ya, bisa dilihat kan terlalu lama, terlalu banyak main handphone Iya, juga. nggak efektif di Nggak gym efektif. itu ya, agak Saya efisien. lebih menyarankan untuk di tempat gym itu 1 jam 40 menit atau 1 jam. Oh, nggak usah Tapi lama-lama ya. iya bener, tapi dengan syarat HP ditaruh. Lu main HP, main nge-gym nggak masalah dan waktu segitu. Tapi nanti ada waktunya juga sesi foto-foto. Kan ada tuh yang bikin Ya, foto-foto. bener. Lebih saran sekali main gym awal dulu. 1 jaman dulu baru kita foto-foto nanti. Oke, gitu. siap. Oke, Mas Zaid, sampean kan saya tahu seorang yang personal trainer itu adalah seorang yang membutuhkan kedisiplinan begitu kan. Karena begitu, jadi saya lihat itu kan ini yang dimaksud kerja keras. Iya. Itu kerja keras untuk membentuk diri kita sendiri itu ya. Gimana ngeset disiplin tiap hari. Menurut sampean untuk bisa menjadi orang yang disiplin dalam konteks ini, dalam olahraga itu gimana, Mas? Pertama, saya sebagai fitness advisor. Fitness advisor itu memberi nasihat kepada orang yang ingin memulai latihan. Orang yang mau memulai latihan pasti melihat pandangan pertama dulu. Lihat, loh, ini badannya bagus. Dengan nilai pandangan badan bagus, punya badan bagus, orang akan lebih percaya kan mas ya, dengan kita memberi masukan. Misalkan kita ketemu orang badannya bagus, pertama kali langsung ketemu badan bagus.
orang yang ketemu badan bagus itu langsung percaya kalau kamu nge-gym seminggu 2 kali pasti punya badan bagus. Lebih percaya dapat masukan seperti itu daripada tidak dikasih masukan dari orang yang kurus. Oh, iya. Bener ya? Iya, iya. Jadi karena bidang saya di fitness advisor, jadi saya termotivasi punya badan yang bagus. Dengan badan yang bagus saya dapat dipercaya dengan orang agar orang beli alat ke saya juga gitu. Iya. Jadi itu. maksudnya ya kita personal kita itu sudah menjual, Iya, punya nilai benar. jual sehingga Ada itu value, membantu kita ada value ya. untuk mendapatkan trust dari orang. Iya. Gitu kan. Oke. Dan sekarang hal-hal berkenaan dengan fitness ini sudah jadi gaya hidup ya buat saya. Bener gaya Dan hidup. sudah ya. enjoy gitu ya. Enjoy. Jadi kalau nggak latihan bagi saya kurang dalam 1 hari gitu mas. Serius. Dan sampean tiap hari sampai sekarang. Jadi personal trainer itu tiap hari fitness gitu ya. Iya bener mas. Saya tiap hari wajib 1 minggu dalam 1 hari itu 1 jam latihan. Minimal 1 Iya. Dan juga di perusahaan itu, di perusahaan saya bekerja itu dituntut ada namanya micro workout. Jadi misalkan orang yang kantor-kantoran itu bekerjanya di duduk terus, ada tipsnya juga supaya tetap bisa ini kesehatan. Iya, Ya. cukup lakukan gerakan squat 5 kali gerakan. Seperti itu aja. Itu sudah cukup. Tapi tips dari sampean tadi itu menarik loh, yang kayak push up 10 kali sebelum tidur, sebelum mandi. Ya, itu nanti mungkin bisa banget untuk kita terapkan. Ya, bisa. Itu bahkan mengimprove ini ya kepercayaan diri kita. Benar, Mas. Benar, Mas. Oke, mungkin itu saja teman-teman obrolan kita dengan Mas Zaid, teman yang sedang aktif di PT atau fitness advisor. Mungkin sebelum kita akhiri, ada hal yang mungkin sampean ingin sampaikan kepada teman-teman yang lagi aktif di bidang fitness ataupun mau memulai, supaya lebih termotivasi mungkin Mas Zaid. Saya lebih menyarankan dimulai hari ini untuk hidup yang sehat. Karena nanti ketika kita tidak sehat, ada di rumah sakit ya, misalkan sudah tidak sehat, kita mengeluarkan biaya lebih mahal daripada itu. Ya, seperti itu. Karuan ya ini. Ya, agak karuan. Banyak kan orang yang mengeluarkan jutaan hanya untuk berobat. Sedangkan kita mengeluarkan nggak sampai berjuta-juta kalau member di tempat gym itu dapat sehat. Benar-benar murah sekali. Murah sehat. sekali. Sakit itu yang mahal. Sakit itu Akhirnya lebih daripada itu Mas Zaid ya, kayak kalau nggak sehat tuh ya kita tidak bisa menikmati apapun. Bener. Mau kita punya aset apapun, Bener. terus punya pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan itu hanya bisa kita dapat ketika kesehatan kita bagus begitu ya. Jadi Bener. memang harus jaga kesehatan teman-teman mulai dari sekarang, yang masih kuliah, yang masih muda, yang belum fitness maupun yang sudah fitness, tetap jaga kedisiplinan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Mas Zaid, semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa menjalani gaya hidup lagi. Mungkin itu teman-teman, selamat sore, salam ngopi-ngopi.